Nah, jangan pernah kita itu sampai menzalimi orang atau menyakiti orang atau sampai tidak ada belas kasih dalam hati kita, kita ungkapkan dalam tindakan maupun ucapan. Bahaya sekali, bahaya. Coba lihat bagaimana Nabi kita Muhammad mengibaratkan tentang sifat yang bertolak belakangan dengan kasih sayang dan belas kasih dalam hati itu. Kata Nabi Muhammad, man kassara qalba mu'minin faka'annama haddamal ka'bata sab'ina maratan. Barang siapa yang melukai perasaan seseorang muslim, walaupun hanya satu kalimat saja, itu dosanya sama seperti menghancurkan Ka'bah sebanyak 70 kali. Jangan tuding-tuding, kita mengerlipkan mata dan sebagainya, jangan. Sampai orang itu melihat lalu dia terluka, sedih hatinya. Jangan, jangan. Karena itu besar dosanya. Sebaliknya, menyenangkan orang, membahagiakan orang, menertawakan orang, itu adalah pekerjaan yang paling besar manfaatnya dan kandungan pahalanya serta kandungan ridhonya daripada Allah Ta'ala itu paling besar. Itu adalah jabrul khawatir, menyenangkan hati orang lain, dan itu sifat Nabi SAW yang paling utama. Dan Nabi kita Muhammad SAW, jabrul khawatirnya kepada seluruh yang tampak kepada dirinya itu dengan pertama kali senyum. Kafakum minal birri bi antalqa akhaka biwajhin tolik. Cukup kamu itu berbuat baik kalau kamu itu setiap ketemu dengan saudara kamu sesama muslim, kamu tersenyum kepadanya. Dengan senyum itu sudah merupakan sebuah kebaikan. Nah, itu kan jabar khawatir itu namanya. Diundang orang nggak punya, kita datang. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW jabar khawatirnya luar biasa. Akhlaknya Nabi SAW itu semuanya asas utamanya itu jabar khawatir, menyenangkan orang lain. Pernah Nabi kita Muhammad SAW didatangi oleh seseorang yang membawa hadiah berupa jeruk 10 biji. Hanya kasih oleh Nabi, kasih Nabi, ini hadiah untukmu. Tapi orangnya nggak pergi. Berarti kan dia pengen melihat Nabi makannya kan. Dimakan satu sampai habis, nggak pergi juga. Makan kedua sampai habis, belum pergi juga, sampai 10 habis baru dia pergi. Senang dia, gembira, bahagia, senyum dia pergi. Begitu si perempuan pergi, sahabat-sahabat yang mulai tadi melihat Nabi makan dengan lahapnya dan enaknya tanpa menoleh kepada yang di samping-sampingnya, kata mereka, tumben Nabi, biasanya kalau engkau makan-makan selalu dibagi-bagi dan kau selalu menyodorkan dan mempersilahkan kami untuk makan bersama. Kali ini kenapa engkau tidak memberikan kami bagian daripada apa yang kau makan? Bahkan engkau tidak menanyakannya, tidak menyodorkannya, tidak menawarkannya kepada kami. Apa kata Muhammad? Ana minta maaf, bukan aku tidak mau makan bersama kalian. Jeruk yang aku makan itu kecutnya luar biasa. Kalau seumpama aku sodorkan kepada kalian, nanti kalian itu tampakkan rasa, tahu kan mau makan kecut gimana sih mukanya? Gitu kan? Kan ketahuan kecut, ya kan? Kalau Nabi SAW bisa menahan, Nabi SAW bisa menyembunyikan. Takutnya ketika kalian makan, kalian tidak bisa menyembunyikannya sehingga perasaan orang itu yang memberikannya itu tidak puas kepadaku. Coba lihat, sampai 10, gimana nggak saya perut itu? Kalau kita, tapi kan Nabi Muhammad SAW insya Allah tidak. 10 dia makan. Pernah suatu waktu Sayyidatuna Barirah, seorang bekas mantan budaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wanita yang berkulit hitam, bibirnya pastinya doer, ya. Dia itu ngumpulkan, pengen punya angan-angan, ingin mengundang Nabi Muhammad ke rumahnya. Coba lihat, dari saking biasanya Nabi Muhammad, saking tawaduknya Nabi Muhammad, sampai seperti seorang Barirah saja dia ingin mengundangnya, karena dia tidak pernah membeda-bedakan, tidak pernah. Sehingga apa? Dia cari, dia kerja untuk supaya dia itu bisa mengundang Nabi Muhammad SAW ke rumahnya dan disuguhkan makanan, gitu maksudnya. Nggak mau mengundang tanpa ada suguhan makanan yang menyenangkan Nabi Muhammad, tidak mau dia. Tapi setiap kali dia kerja, dia kumpulkan uang habis terus untuk dimakan dia, karena memang dia orang nggak punya. Sampai suatu waktu
Datanglah si Abu Bakar Siddiq membagi-bagikan sodako. Sodakonya bentuknya itu berupa daging bercampurkan gandum. Kalau sekarang itu makanan harisa, kayak harisa lah gitu loh. Itu makanan yang elit itu. Sama seperti di anak pondok, kalau makan harisa kan elit banget tuh gitu loh. Ya kan? Karena nggak ada di pondok gitu, nggak biasa mereka makan begitu. Daging campur sama gandum. Nah, sehingga apa? Dia dapatkan, ini saatnya aku mengundang Nabi. Tidak dimakannya. Lan tabirru hatta tunfiqu mimma. Sangat ingin dia, sangat ingin, tapi lebih ingin dia itu menyenangkan Nabi Muhammad, sehingga disimpannya, dibawanya ke rumahnya. Lalu dia datang kepada Muhammad, ya Rasulullah, aku ingin mengundangmu datang ke rumahku. Ya marhaba, kata Muhammad, bolehkah aku mengajak beberapa sahabatku? Silahkan Rasul. Baik. Begitu keesokan harinya, begitu sore harinya atau waktu yang telah ditentukannya, datang Nabi SAW. Kemudian apa yang dilakukan Nabi Muhammad kalau datang ke rumah orang? Beliau bertanya, di mana engkau ingin aku sholat di rumahmu ini? Nah, subhanallah, tempat yang disolati Nabi SAW itu, kita pernah masuk di Madinah itu, tempatnya rumah Barirah itu, kecil rumahnya. Jadi mungkin pojokan itu ya, kali segitu ya, mungkin kali 2,5 meter kali 2,5 meter saja rumahnya. Rumah itu yang pernah didatangi dan mengundang Nabi Muhammad SAW untuk masuk ke dalamnya itu. Akhirnya apa? Sudah sholat, disuguhkanlah makanan itu. Bangganya Sayyidatuna Barirah karena bisa mengundang Nabi Muhammad dan bisa mensuguhkan makanan. Begitu akan dimakan Nabi Muhammad, Sayyidina Umar langsung bertanya, jangan kau makan Rasulullah, karena aku tahu itu adalah sodako daripada Abu Bakar Siddiq ini. Hancur perasaannya Sayyidatuna Barirah gitu. Karena apa? Dia tahu ini ada sodako. Rasulullah nggak boleh makan sodako. Rasulullah nggak boleh makan sodako. Sehingga Sayyidina Umar sangat tahu, makanya dia tegur, jangan dimakan, ini sodako ini. Aku tahu ini sodakonya Abu Bakar. Abu Bakar ada di situ. Ini sodakonya Abu Bakar untuk Barirah. Apa yang katakan Nabi Muhammad? Iya betul ya Umar, ini sodako Abu Bakar untuk Barirah, tapi Barirah kepada aku ini adalah hadiah. Aku boleh memakannya. Masya Allah, apa kata saya Barirah? Demi Allah, aku tidak pernah terluka hatiku seperti ketika Sayyidina Umar mengatakan demikian, dan tidak pernah aku secepat itu kemudian bisa ditutupi seperti ketika Nabi SAW mengucapkan itu. Langsung tertutupi, langsung senang lagi. Dan aku tidak pernah senang sesenang itu melebihi senangku ketika aku masuk Islam. Hanya itu saja. Tidak ada yang lebih daripada itu kecuali daripada ucapannya Nabi Muhammad tadi, ini dari Barirah untukku adalah hadiah sehingga aku boleh memakannya. Nah, itu Nabi kita Muhammad SAW, menyenangkan hati orang lain. Nah, itu tidak mudah kecuali setelah kita berusaha untuk mengendalikan hawa nafsu.